रसूल अल्लाह के हुक्म से हमारा नारा है अहदुन अहद, अहदुन अहद, अहदुन अहद, अहदुन अहद। Manusia hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna bentuknya, seperti yang tertera di dalam Al-Quran. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surat At-Tin ayat 4. Maksud paling sempurna di sini adalah Allah menciptakan manusia dengan tubuh yang berdiri tegak, sedangkan hewan-hewan kebanyakan diciptakan dengan merayap. Allah juga menciptakan manusia yang makan menggunakan tangannya dan diberi keistimewaan berupa akal. Al-Quran menggambarkan tahap-tahap pertumbuhan janin di dalam rahim secara jelas dan akurat, dan membagikannya ke dalam 7 fase seperti yang tertera di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Berikut tahapan pembentukan tubuh manusia. Fase pertama, tanah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Al-Quran Surat As-Sad ayat 71. Saripati tanah yang dimaksud adalah suatu zat yang berasal dari bahan makanan, baik tumbuhan maupun hewan, yang bersumber dari tanah, yang kemudian dicerna menjadi darah, kemudian diproses hingga akhirnya menjadi sperma. Fase nutfah, air mani. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 11. Secara etimologi, nutfah adalah cairan dalam jumlah kecil atau tetesan. Maksud nutfah di sini adalah nutfah laki-laki dan perempuan, atau spermatozoa laki-laki dan sel telur perempuan. Nutfah juga bisa diartikan sebagai campuran antara spermatozoa laki-laki dan sel telur perempuan. Fase ini dianggap sebagai mukjizat medis lain karena ia sangat cocok dengan kesimpulan kedokteran modern yang menyatakan di antara jutaan spermatozoa hanya satu saja yang bisa membuahi sel telur perempuan. Spermatozoa ini adalah pilihan dari sekian juta spermatozoa yang lain. Fakta ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang disabdakan sejak 1400 tahun lampau. Tidak setiap air terlahir dari seorang anak. Hadis riwayat Muslim. Fase alaqah, segumpal darah. Fase alaqah adalah fase pembentukan organ tubuh. Saat itu zigot sudah mempunyai sifat aluk, bergantung. Fase ini juga merupakan fase persiapan untuk membentuk atau menggambar organ-organ janin. Disebut alaqah karena ia bergantung di dinding rahim. Dia telah menciptakan manusia dari alaq, segumpal darah. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 2. Alaqah hidup dengan menghisap darah ibunya untuk mendapatkan makanannya.
Pada fase ini, janin akan membentuk organ-organ genital baik berjenis laki-laki maupun perempuan. Fase mudghah, segumpal daging. Sebab penamaannya mudghah ialah karena saat diteropong bentuknya seperti segumpal daging. Pada fase ini juga berbentuk suatu lempengan daging merah yang disebut plasenta. Oksigen dan nutrisi yang dibawa melalui aliran darah ibu kemudian menembus plasenta. Dari sini tali pusar yang terhubung ke bayi membawa oksigen dan nutrisi tersebut untuk bayi. Fase mudghah ini berakhir dengan peniupan ruh yang terjadi pada hari ke-120 atau bisa sebelum atau sesudahnya, sebagaimana yang dicatat dalam hadis Nabi. Kemudian menjadi mudghah seperti itu, lalu Allah mengutus malaikat kepadanya dan meniupkan ruh ke dalamnya. Fase idzam, tulang. Salah satu bagian dari ruas mudghah adalah berubah menjadi jaringan-jaringan tulang untuk membentuk tulang punggung dan struktur tulang yang lainnya. Pada sekitar awal minggu ke-7, rupa awal manusia telah tampak. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Huzaifah bin Usaid, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila nutfah telah berusia 42 malam, maka Allah mengutus malaikat, lalu dibuatkan bentuknya, diciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Fase kisah al-izam bil-lahm, pembungkus daging. Pengungkapan fase ini dengan kisah yang berarti membungkus dan lam, daging, diibaratkan pakaian yang membungkus tulang, selaras dengan kemajuan yang dicapai embriologi yang menyatakan bahwa sel-sel tulang tercipta sebelum sel-sel daging, dan bahwa tidak terdeteksi adanya satu sel daging sebelum terlihat sel tulang. Fase ini ditandai dengan menebarnya otot-otot di sekitar tulang dan meliputinya. Fase pembungkusan tulang dengan daging dimulai pada akhir minggu ke-7 dan berlangsung hingga akhir minggu ke-8. Fase insya, pembentukan manusia. Di sini kemukjizatan ilmiah dari firman Allah, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Atau maknanya, kami menciptakan dalam bentuk ciptaan yang berbeda dari makhluk yang lainnya. Pertumbuhan ini semakin cepat dibanding sebelumnya. Janin pun berubah menjadi ciptaan dalam bentuk lain. Bentuk kepala, tubuh, dan organ lainnya mulai seimbang. Organ-organ dan sistem-sistem mulai berkembang untuk menjalankan fungsinya. Janin mulai disiapkan untuk menerima kehidupan di luar rahim. Ya ikhwan, semoga semua ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua dalam bentuk yang begitu sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.